Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang gelombang cahaya. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang gelombang ya, gelombang mekanik, gelombang stasioner, gelombang bumi. Nah, sekarang kita belajar gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium. Dia tidak perlu medium perantara, atau disebut juga dengan gelombang elektromagnetik. Apa saja sifat-sifat gelombang? Sifat-sifat gelombang yang pertama adalah sifat gelombang yang pertama kamu akan belajar tentang refraksi. Kemudian refleksi. Dua sifat ini sudah sering kamu temui waktu SMP. Kalau kamu masih ingat, kamu belajar tentang bagaimana caranya menganalisis dan menghitung pembiasan dengan cermin datar, dengan cermin cekung, dan mencembung, kemudian ada lensa, lalu aplikasinya bagaimana pada alat optik. Nah, waktu SMP kamu sudah pernah belajar itu. Nah, di SMA sekarang saya tidak akan membahas materi itu lagi. Yang akan saya bahas adalah materi yang esensial saja yang belum pernah kamu temui waktu SMP. Salah satunya adalah sudut kritis. Sudut kritis. Kemudian bagaimana caranya menghitung indeks bias pada kaca plane paralel, pada kaca paralel, dan pada satu lagi itu prisma. Nah, ini akan baru. Aplikasinya pada alat optik yaitu ada mata gitu ya. Terus alat optik itu ada kamera, loop, ini pernah ya dosen saya, mikroskop, kemudian teropong nanti dibagi lagi, ada teropong yang digunakan untuk bintang, untuk mengamati bintang dan bumi. Refraksi dan refleksi nanti akan saya bahas di akhir, karena nanti yang akan dibahas adalah aplikasinya. Yang ketiga, difraksi. Difraksi ini adalah pembelokan atau pelenturan. Difraksi yang akan kamu pelajari yaitu difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal dan kisi difraksi. Kisi difraksi. Kemudian kamu akan belajar tentang interferensi atau perpaduan gelombang. Interferensi. Interferensi dibagi lagi menjadi interferensi celah ganda dan interferensi selaput tipis. Yang kelima, kamu akan belajar tentang dispersi. Tentang dispersi. Kalau kamu masih ingat ya, waktu di tugas paket, ada beberapa gambar, terus kamu disuruh menyebutkan ini berdasarkan gambar sifat gelombangnya apa, kemudian jelaskan. Di dispersi di soal waktu itu ada cahaya putih yang disinarkan pada prisma. Terus pada saat keluar sinar putih itu dari prisma terbentuklah warna
pelangi. Nah, ini contoh dari dispersi. Dispersi, kamu akan belajar tentang deviasi, bagaimana menghitung deviasi pada prisma. Yang terakhir adalah polarisasi. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, yang akan kita bahas tentang difraksi dulu ya. Tentang difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi adalah pembelokan atau lenturan. Pembelokan atau lenturan saat ada sumber cahaya yang masuk melalui celah atau penghalang. Melalui celah atau penghalang. Kamu lihat gambar ini, yang A, B, dan C, yang A dulu. Gambar yang A, ketika ada sinar cahaya, dia memiliki panjang gelombang lambda lebih kecil daripada celah sempitnya. Ini D itu celah sempit. D. Maka gelombang yang keluar dari lubang ini, dia akan terus merambat lurus. Jadi pada saat sinar cahaya masuk, ternyata sinar cahaya ini memiliki panjang gelombangnya lebih kecil daripada celahnya, maka yang terjadi dia akan terus merambat lurus. Sedangkan di gambar kedua, pada saat panjang gelombang cahayanya hampir sama dengan besar celah sempitnya, maka gelombang yang keluar, gelombang cahaya yang akan keluar ini, dia akan merambat ke segala arah. Yang terakhir, di sini kan D-nya lebih kecil ya. Celah sempitnya lebih kecil. Pada saat lambda-nya, panjang gelombang cahayanya, justru dia lebih besar nilainya daripada celah sempit, maka celah ini dia akan bertindak sebagai titik sumbernya yang memancarkan cahaya. Tadi kan cahayanya masuk ya melalui celah, kemudian dia menyebar ke segala arah dan membentuk gelombang bulat. Bentuk gelombang bulat. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari difraksi cahaya? Ini contoh yang sering banget kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cahaya yang datang di antara awan-awan ini, pemandangan gitu ya. Mungkin kamu sering lihat pada saat matahari terbit atau terbenam. Awan di sini dia bertindak sebagai penghalangnya. Sedangkan gelombang cahayanya dia akan bertemu dengan awan. Pada saat gelombang cahaya itu bertemu dengan awan, awannya kan akan membelok di tepi atau di sela-sela cahaya tadi kan akan membelok di tepi atau di sela-sela awannya. Nah, barulah kita bisa melihat hasil pemandangan dari difraksi cahaya. Contoh berikutnya, cahaya yang datang dari celah pintu. Satu ruangan yang gelap, yang tidak ada sinar cahaya. Kemudian pintu di sini bertindak sebagai penghalang. Pada saat cahayanya masuk, maka cahaya akan membelok ya atau melentur melalui celah-celah pintu ini. Nah, barulah kita bisa lihat ini setelah dia membelok, cahayanya akan menyebar gitu ya kayak tadi ini, menyebar ke segala arah. Ini contoh dari difraksi cahaya. Oke, kita lanjut. Difraksi cahaya, yang pertama yang akan kita pelajari adalah difraksi celah tunggal. Di sini ada seberkas cahaya monokromatik. Apa itu cahaya monokromatik? Cahaya monokromatik itu maksudnya cahaya yang hanya punya satu panjang gelombang dan frekuensi.
Nah, dia akan melewati sejajar nih, melalui celah sempit. Ini celah sempit D. Dia. Nah, pada saat dia mencapai layar di sini, dia akan mengalami interferensi, kemudian membentuk pola difraksi. Pola difraksinya terbentuk pita atau garis terang gelap terang gelap terang gelap. Nah, pada saat posisi di tengah-tengah nih, digambar gelombangnya lebih besar karena pada saat posisi di pusat di sini dia terjadi terang pusat atau terang yang paling besar. Nah, pola-pola terang atau garis-garis ya, garis atau pola-pola terang, garis-garis terang, dia akan terbentuk dari sebaran cahaya difraksi yang mengalami interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif. Saling menguatkan. Sebaliknya, pola-pola gelap atau garis-garis gelap, dia akan terbentuk dari sebaran cahaya difraksi yang mengalami interferensi destruktif. Saling melemahkan. Interferensi destruktif. Bagaimana perhitungannya? Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada tadi ya, sinar cahaya mempunyai panjang gelombang lambda melewati celah. Celahnya kita namain tadi D. Terus kita bagi dua nih. Zona atas dengan zona bawah dibagi dua, berarti kan D per 2, ini D per 2. Ini misalnya sinar cahaya masuk, ada R1, R2, R3. Theta adalah sudut difraksinya. Jarak antara celahnya, celah dengan layar adalah L. Kita menganggap L-nya ini, jarak layar terhadap celahnya ini, ditempatkan sangat jauh dari celahnya. Sedangkan D tadi dia adalah lebar celah atau lebar penghalang. Theta ini tadi sudut difraksi. Kita lihat sinar R1 dengan R2. R1 dengan R2. Sinar R1 dengan R2 ini besarnya D per 2 ya. Kita bisa cari beda lintasannya. Kasih garis bantu siku-siku. Kalau ini saya namain A, ini B, ini C, maka kamu bisa menghitung beda lintasan sinar R1 dengan R2, yaitu sebesar BC. Di sini petan. Berarti, ini gambarnya saya pecah ke sini. Ini theta, ini D per 2. Kamu bisa menghitung BC-nya dong. BC-nya di depan sudut theta berarti D per 2 sin theta. Nah, kemudian partikel-partikelnya partikel-partikel cahaya masuk, dia akan membentuk banyak sinar. Sinar R1, sinar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4,
interferensi destruktif tadi, dia akan menghasilkan garis gelap tadi ya. Interferensi destruktif atau destruktif itu berarti sama aja interferensi destruktif atau interferensi minimum. Dia akan menghasilkan garis-garis gelap pada layar. Dia akan menghasilkan garis-garis gelap pada layar. Nah, di sini di gambar sebelumnya terjadi panjang gelombang, bukan panjang gelombang, gambar gelombang yang lebih besar nih tadi. Ini ya, terang pusat. Ini adalah kita namain ini adalah terang pusat nih. Ini terang pusat. Titik O misalnya. Nah, terang pusat ini dia terletak pada titik potong antara sumbu pusat dengan layar. Ini layar, ini sumbu pusat ya ini. Karena semua gelombang datang dari partikel-partikel titik-titik ini, dia akan mencapai titik O dengan jarak yang sama, artinya semua gelombangnya akan sefase di sini. Kemudian di sini terbentuklah terang pusat. Nah, bagaimana beda lintasan atau beda gelombang 1 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 5 gitu ya. Berarti gelombang 1 dengan 3, 2 dan 4, 3 dan 5 misalnya, dan seterusnya. Dia akan menghasilkan beda fase sebesar 1/2. Atau kalau kita mau menghitungnya berdasarkan lintasan, maka perbedaan lintasannya sebesar 1/2 lambda. Nah, sedangkan tadi kan kita udah ketemu nih, besar beda lintasan antara R1 dan R2 nih dari gambar ini, sebesar D/2 sin theta. Berarti D/2 sin theta sama dengan tadi 1/2 lambda. Kanan kiri setengahnya coret, berarti jadinya D sin theta sama dengan lambda ya. Nah, terus lanjutannya, bagaimana kalau celah tunggalnya tadi dibagi menjadi 4 bagian? 4 bagian pada pola interferensi destruktif tadi ya. Kita kan sedang membicarakan garis gelap. Maka D/4 sin theta sama dengan beda lintasannya 1/2 lambda. Berarti D sin theta sama dengan 2 lambda. Tadi ini 1 tadi kan ya. Di sini ini 1, terus ini 2. Jadi kalau dilanjutin dibagi jadi berapa celah? Jadi 3 lambda, 4 lambda, dan seterusnya. Jadi kita bisa menyimpulkan celah ganda, difraksi celah ganda, difraksi celah tunggal maksud saya, difraksi celah tunggal adalah D sin theta sama dengan N kali lambda. Inilah yang akan kita gunakan. N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kalau sudutnya tidak diketahui? Untuk kondisi berikutnya, jika sudut tetanya, sudut difraksinya itu sangat kecil, maka kita bisa menganggap sin theta sama dengan tan theta. Ini tadi celah, kemudian dari celah ke layar,
dia adalah L. Ini kan tadi terang pusat ya, di sini ini gelap. Jarak antara terang pusat ke gelap sebesar Y. Ini sudutnya di sini. Berarti tan theta bisa kita ganti. Jadi depan per samping Y per L. Maka persamaan yang kedua berubah menjadi D kali Y per L. Sin tetanya ganti jadi Y per L sama dengan N kali lambda. Ini rumus yang kedua. Ini rumus pertama ya. Ini rumus yang kedua. Di mana D-nya adalah lebar celah tadi ya. D-nya adalah lebar celah. Satuannya meter. Kalau meter semua harus pakai meter, kalau senti semua harus senti. Kemudian theta tadi sudut difraksinya. L itu adalah jarak layar ke celah. Jarak dari layar ke celah. Satuannya meter. Kemudian ada lambda. Lambda itu panjang gelombangnya ya. Panjang gelombang. Satuannya meter. Terus N-nya. N-nya adalah garis gelap ke berapa? Garis gelap ke berapa? Dihitung dari terang pusat. Dihitung atau diukur dari terang pusat. Dah, dua persamaan ini. Nanti contoh soalnya ada di akhir. Kita masuk ke temannya dulu. Jadi difraksi celah tunggal sudah. Berarti berikutnya adalah kisi difraksi. Nah, kisi difraksi. Kisi difraksi ini dia sejumlah garis atau sejumlah celah, sejumlah garis atau celah yang berjarak sama pada permukaan datar, yang jaraknya sama pada permukaan datar. Nah, ini konsepnya hampir mirip sama tadi kita mencari difraksi celah tunggal. Nah, di sini kisi itu ini nih, banyaknya kisi. Nah, ini kalau tadi kan di difraksi celah tunggal hanya ada satu celah ya. Di kisi difraksi ada banyak celah. Ini sebesar D. Difraksi sebesar D. Nah, berkas cahaya yang keluar dari setiap celahnya, sudutnya adalah tetanya 0 derajat. Nah, kalau tadi di difraksi celah tunggal, dia melakukan interferensi destruktif. Nah, kalau di kisi difraksi, dia melakukan interferensi konstruktif. Jadi dia menghasilkan garis terang di tengah layar. Ini kan layar ini. Layar sejauh, kalau tadi kan saya namainnya L ya, bukan B ya. Sejauh L. Yang dia alami adalah interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif. Nah, sama tinjauannya tadi, jika ada R1 gitu ya, tadi dengan R2, dengan R1 dengan R2, kita bisa menghitung celahnya, beda celahnya, sebesar D sin theta. Ini kenapa pakai D sin theta? Karena ini nggak dibagi dua. Dia tetap meninjaunya satu celah D, sebesar D. Maka beda lintasannya atau beda
panjang lintasannya dari sinar pertama dan kedua sebesar d sin theta. Kemudian sama seperti tadi di fraksi celah tunggal, selisih lintasan antara dua garis yang berdekatan adalah perkalian bilangan bulat dengan lambdanya. Tadi kan n kali lambda ya. Maka intervensi konstruktif itu atau intervensi maksimum pada kisi sebesar d sin theta, ini katanya saya namain terang, sama dengan n kali lambda. Kalau tadi pada difraksi celah tunggal, n dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau pada kisi difraksi, n-nya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0-nya ini adalah pada kondisi terang pusat. Pada kondisi terang pusat. Ya, ini yang kita gunakan. Nah, kisinya ditulis dengan tetapan kisi N. Kisinya ditulis dengan tetapan kisi N. N itu maksudnya tetapan kisi yang menyatakan banyak garis per satuan panjang. Yaitu tetapan kisi banyak garis atau celah atau goresan per satuan panjang. Satuan panjang. Jadi nanti yang diketahui dalam soal itu bukan langsung lebar celah, tapi D-nya dicari dengan tetapan kisi 1 per N. Jadi tadi ini rumus nomor 3, ini rumus nomor 4. Konsepnya sama seperti tadi di fraksi celah tunggal. Kalau dalam soalnya tidak diketahui sudutnya, maka kita meninjau tetanya sangat kecil, berarti sin tetanya tadi sama dengan tangan tetanya. Tangan tetanya dibuat gambar seperti ini lagi, kita ubah jadi Y per L. Sama dengan N kali lambda, sama ya. Ini saya tulis di bawah ini. Kalau tidak ada sudut, maka tetanya sangat kecil, berarti sin tetanya kita anggap sama dengan tan teta atau Y per L. Maka D sin teta terang tadi sama dengan N kali lambda, maka D kali Y per L sama dengan N kali lambda. D-nya ini diganti dengan 1 per N. 1 per kisi. N kali lambda. Di turunan rumusnya. Nomor kali itu nomor berapa? Nomor 4, ini nomor 5. Nanti kamu sambil tulis ya, mengerjakannya ya. Catatan yang tadi saya jelasin sambil kamu tulis. Nah, contoh soal. Untuk yang difraksi dulu. Celah tunggal selebar 0,2 mm. Celah tunggal, berarti dia adalah D-nya ya. Dia adalah D-nya. D-nya 0,2 mm. Kita jadi meter semua. Maka jadinya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter. Disinari berkas cahaya sejajar dengan lambda sebesar 6.000. Nah, ini tuh dibacanya Armstrong ya. Satu Armstrong itu sama aja 1 kali 10 pangkat min 10 meter.
Jadi ini harus kamu ubah satuannya. Lambdanya berarti 6.000 Armstrong, kalau diubah dalam meter jadi 6 kali 10 pangkat minus 7. Pola difraksi yang terjadi ditangkap pada layar pada jarak 40 cm dari celah. Pada jarak 40 cm dari celah, maka dia adalah L ya. Dia adalah L-nya. 40 cm kita jadikan meter, 0,4 meter. Jarak antara garis gelap keempat, M-nya 4, dengan titik terang pusat, jarak garis gelap keempat dengan titik terang pusat. Berarti ini kalau digambar, ini adalah D, ini L, terang keempat ya, misalnya di sini lah ya. Ini N4 gitu ya. Ini terang pusat. Ini terang pusat. Ini tadi kita namain J. Maka yang ditanyakan adalah Y-nya berapa? Karena tidak ada sudut, berarti kita gunakan D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Berarti kamu bisa tulis D-nya masukin semua ya, angkanya ya. 2 kali 10 min 4 kali Y, L-nya 0,4 sama dengan 4 kali 6 kali 10 pangkat minus 7. Berarti Y-nya adalah 6 kali 4, 24 dikali 4 dibagi 2. Berarti 48 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 10 pangkat minus 1 minus 8 dibagi minus 4. Berarti minus 4. Nah, soal ini nanti ada di soal paket 11. Selanjutnya, contoh soal untuk kisi difraksi. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri 5.000 garis tiap senti. Nah, 5.000 garis tiap senti itu N-nya. Sudut difraksi orde kedua, maka N sama dengan 2 adalah 37 derajat. 37 derajat ini adalah theta. Tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Panjang gelombang berarti lambdanya berapa? Dia menggunakan sudut, berarti D sin theta terang sama dengan N kali lambda. D-nya kita ganti pakai 1 per N ya. Sin 37 derajat sama dengan N kali lambda. Kita masukin angkanya 1 per 5.000. Satuannya ntar aja, ubah ke meternya di akhir. Sin 37 itu kan 0,6 atau pakai per 3 per 5. N-nya 2 kali lambda. Berarti panjang gelombangnya 3 per 50.000. Atau lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat minus 5 cm. Karena tadi dia belum diubah satuannya. Kalau mau diubah dalam meter, berarti 6 kali 10 pangkat minus 7. Dah, selesai materi tentang difraksi. Berikutnya, kamu akan belajar tentang interferensi.